Selamat malam Dunsana Nagari Pematang Panjang Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan bangga pada malam hari ini kita kedatangan tokoh milenial kita, bisa disebut milenial. Adalah sahabat kita Bapak Gunawan SP. Selamat malam Pak Gun. Selamat malam Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sebuah Dunsana sahabat Pematang Panjang Channel. Mudah-mudahan channel ini semakin hari semakin berkembang, semakin banyak penontonnya dan semakin banyak subscribe-nya. Baik Pak Gun, kami senang dan bangga Pak Gunawan hadir pada malam hari ini di podcast kita. Tentu kita ingin bincang-bincang dengan Pak Gunawan. Beliau adalah sarjana pertanian, tetapi pengalaman kerja beliau itu sudah banyak dan pada tempat yang berbeda-beda, bahkan ada yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu beliau gitu. Coba nanti ceritakan Pak Gun pengalaman Pak Gun dalam menghadapi dunia pekerjaan, setidaknya semenjak tamat kuliah lah Pak Gun. Silakan Pak Gun. Terima kasih Pak Wali. Pertama tadi Pak Wali menyampaikan merasa bangga dan sebuah penghargaan dengan kehadiran saya di sini. Betul, sudah pasti. Ya. Namun saya juga harus sampaikan bahwasanya lebih bangga dan lebih merasa terhormat diundang ke ruangan podcast ini dan langsung diwawancarai oleh Pak Wali sendiri. Iya. Ya. Dan memang saya putra asli di Pematang Panjang. Ya. Banyak orang tahu orang tua saya asli Pematang Panjang. Dan insya Allah dalam perjalanan hidup saya akan berusaha untuk memberikan pemikiran-pemikiran kepada Pematang Panjang sesuai dengan jalur-jalur yang mungkin bisa saya sampaikan. Paling tidak melalui cerita-cerita di warung kopi. Iya. Mengenai apa tadi Pak Gun? Setelah tamat kuliah, pengalaman kerjanya seperti apa? Sampai-sampai pada saat ini sebagai orang Pematang Panjang kita juga cukup bangga sampai menjadi komisioner KPU Kabupaten Sijunjung. Terima kasih Pak Wali. Kalau disampaikan tadi sudah banyak berpengalaman di berbagai macam lembaga, bekerja di sini, bekerja di sana. Sebetulnya itu karena perjalanan hidup dan perjuangan hidup yang harus ditempuh. Yeah. Karena memang mungkin itulah jalan hidup yang harus saya tempuh dan semuanya saya lalui secara ikhlas. Kalau tidak ditempuh itu tidak makan kita Pak Wali. Iya. Ya. Tamat kuliah dulu pernah menjadi manajer asosiasi peternak sapi di Kabupaten Sijunjung, yang mana itu asosiasi yang diinisiasi oleh Dinas Peternakan untuk menaungi peternak-peternak sapi dalam bentuk sebuah asosiasi. Dan di saat itu ada seleksinya, alhamdulillah saya terpilih sebagai manajernya. Iya. Setelah itu juga pernah bekerja atau berusaha di rekanan pihak ketiga dengan hanya bermodalkan pengetahuan dan semangat saja. Ada perusahaan juga Pak Gun ya? Dulu pernah, tapi duit tidak punya. Iya. Tapi walaupun tidak punya duit, beberapa proyek yang dipercayakan kepada saya tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan itu tidak terlepas mungkin karena kebutuhan dan keterpaksaan hidup yang harus ditempuh. Ya, semua solusi dan jalan harus dicari. Iya. Istilah orang kita, sabi abi takwi tapi baga.
Oh gitu. Kadang lah susah-susah duit kan, banyak saya pengguna untuk bisa mencari perjalanan hidup. Iya. Itu. Hanya 2, ada lagi Pak Gun? Kalau saya ceritakan semuanya banyak Pak Ali. Cuman yang panjang perjalanan hidup saya untuk sampai saat ini memang saya mengabdikan diri di dunia pemberdayaan masyarakat. Saya pernah di Rehab Rekon Sumbar, saya pernah di Rural Infrastruktur Support di Riau, tepatnya di konsultan manajemen di tingkat kabupaten di Rokan Hulu. Iya. Juga pernah saya di fasilitator program pemberdayaan masyarakat PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa, PNPM Mandiri Pedesaan. Iya. Itu. Juga pernah mengecap sebagai pendamping desa beberapa bulan dan juga hampir 2,5 tahun di program air minum dan sanitasi masyarakat atau PAMSIMAS. Ya. Dan mulai tahun 2018 sampai hari ini itu saya diberikan kepercayaan menjadi komisioner KPU Kabupaten Semenanjung. Luar biasa, ya. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi. Kita juga tidak menyangka sangat banyak hal-hal yang beliau lalui. Manajer asosiasi peternakan sapi, jadi kontraktor juga, pemberdayaan, perbankan juga beliau pernah. Luar biasa. Artinya tentu ini ada kegiatan-kegiatan ini yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya Pak Gun. Lalu kenapa, bagaimana bisa seorang Gunawan bisa melanglang buana pada setiap atau banyak pekerjaan, atau memang karena skillnya atau otodidaknya atau bagaimana gitu, sehingga ini bisa menjadi inspirasi tersendiri nanti bagi anak-anak milenial kita yang sedang mencari jati dirinya, yang sedang mencari pekerjaan untuk masa depannya. Silakan Pak Gun. Terima kasih Pak Wali. Kalau bicara tadi pekerjaan, ya yang tadi itu yang poin-poin besar saya sampaikan. Kalau yang poin-poin kecil banyak akan menghabiskan waktu untuk bercerita itu. Iya. Cuma poin kita sekarang di sini kan bagaimana ada sisi-sisi positif yang mungkin bisa kita sampaikan di channel ini dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Cuma ada sedikit yang ingin dikoreksi Pak Wali. Iya. Apapun jenis pekerjaan yang pernah saya tempuh itu semuanya sesuai dengan disiplin ilmu saya. Oh, sesuai dengan disiplin ilmu ya? Ya, cuman saja mungkin tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan formil. Oh gitu. Iya, memang, iya. Strata 1 saya di pertanian. Iya. Kalau ilmu tidak hanya di pendidikan formal yang harus kita tempuh. Benar. Maka tadi Pak Wali menyampaikan atau menanyakan apa semacam kuncinya. Bagi saya kunci yang pertama itu adalah bagaimana menanamkan rasa kesungguhan di dalam diri. Itu. Iya. Banyak orang sangat mudah mengatakan, gampang mengatakan kita harus sungguh. Iya. Itu hanya di lisan. Jadi mengaplikasikannya seperti apa Pak Gunawan? Ya. Tapi bagaimana cara menanamkan kesungguhan itu? Kita memang harus tahu bahwanya titik awal itu harus dimulai dengan kesungguhan. Ya. Sebelum kesungguhan tentu harus ada niat yang tulus dan niat yang ikhlas. Niat kita untuk apa? Nah, kalau berbicara yang agak filosofis lagi, sandarannya harus kepada yang Maha Kuasa. Maka kalau dalam agama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan itu harus diawali dengan niat. Niatnya pasti sandaran lillahi ta'ala. Mungkin sedikit itu saja yang saya pahami tentang itu. Buya juga Pak Gun nih nampaknya nih. Jadi dengan ada kesungguhan tadi akan mendatangkan semacam mental di dalam diri kita. Apabila ada sebuah pekerjaan yang harus kita tuntaskan,
tidak bisa kita selesaikan, itu akan mendatangkan rasa malu atau ada sebuah kekurangan Di dalam diri di kita. dalam diri kita. Itu agak ekstrim kalau tidak bisa menyelesaikan. Tapi alhamdulillah saya bisa menjiwai, jangankan tidak selesai. Selesai pun secara kuantitatif, tetapi secara kualitatif tidak bisa saya tuntaskan. Saya juga merasa kalau bisa secara bergurau, saya rasa belum makan saya. Ya. Atau saya rasa orang yang kurang tidur. Ada sesuatu yang kurang rasanya. Ber- Maka segala sesuatu pekerjaan itu ingin saya selesaikan baik secara kuantitatifnya maupun secara kualitatifnya. Artinya memang kualitas tidak bisa diabaikan. Artinya pekerjaan tadi tidak hanya sekedar tuntas tapi tetap berkualitas. Kan seperti itu Pak Gun ya. Kedua-duanya harus seiring sejalan. Harus sedang sejalan ya. Memang yang harus dicapai pertama itu adalah secara kuantitasnya. Iya. Setelah kuantitas diperoleh, kualitas harus dicapai, diwujudkan. Baik Pak Gunawan. Lalu sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, Pak Gun kita sebut tadi kaum milenial. Wajahnya yang milenial kayaknya nih. Awet muda Pak Gun ini. Nah, setidaknya nanti apa pesan Pak Gun terhadap kaum milenial, sehingga kita kan masih melihat masih banyak di antara kaum milenial kita yang merasa kurang mampu, merasa minder, merasa tidak mampu. Nah, bagaimana anak milenial kita ini bisa itu merubah mindsetnya terhadap cara pandang meraih masa depan mereka? Ya. Jadi kita, walaupun saya dianggap sebagai milenial, tetapi sesungguhnya sudah masuk kategori kolonial. Nah, jadi kolonial yang berlagak milenial mungkin itu. Kalau milenial tidak pas juga lagi. Wajahnya milenial Pak. Ya. Nah, sekarang bagaimana bisa mewujudkan generasi muda kita yang punya motivasi? Memang menyampaikan kita motivasi Iya. anak muda kita, generasi-generasi milenial kita, itu sangat mudah menyebutnya, gampang di podium-podium, di mimbar-mimbar atau di forum-forum tertentu kita sampaikan, mari kita dorong generasi kita menjadi generasi yang cemerlang, cerdas dan segala macam, Iya. dan seterusnya. Itu hanya saya menilai semacam Statement saja. ya jargon-jargon Ya. untuk memperindah ceramah atau pidato-pidato kita di dalam sebuah sambutan. Tapi menurut saya ada yang lebih daripada itu. Harus kita kaji secara komprehensif, harus kita analisis secara komprehensif, dan harus kita implementasikan juga secara komprehensif. Kalau dalam ilmu pemberdayaan namanya Pak Wali, pemberdayaan itu secara umum saja kita sampaikan bahwasanya bagaimana membangun kehidupan manusia dengan kehidupan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat itu sendiri, dengan menciptakan masyarakat itu yang sadar dan mengenali akan potensi dirinya dan kekurangan yang ada di dalam dirinya, sehingga di saat dia tahu ada kekurangan yang ada di dalam dirinya dan ada pula potensi yang dimilikinya, sehingga dia mendapatkan cara untuk menatap ke depan. Gitu. Di saat saya lama bekerja sebagai pemberdayaan, ada satu hal yang banyak tidak diketahui, kekurangan yang ada di diri masyarakat itu. Yeah. Salah satu kekurangan itu, mereka tidak tahu kemana jalan hidup mereka yang akan mereka lalui. Mereka menganggap hidup ini hanyalah untuk dijalani. Kalau bagi saya, hidup ini bukan untuk dijalani, tetapi hidup ini bagaimana bisa kita jalani supaya ke depan selalu lebih bagus.
Dalam agama kita kan juga begitu. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah, ya tidak salah itu hadis, bahwasanya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik pada hari ini. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat tentang itu. Maka itu yang harus ditanamkan. Dan dari dulu-dulu sering kita ini didoktrin, kita bukan menyalahkan generasi dahulu, tapi mungkin karena peradaban saja. Kita selalu didoktrin, angkot kapai sekolah aja lah nak, kok bakawan pilih-pilih ya, kok si anu anak kang kayo nak ada ketatuan awak dah, kok si anu anak orang bagoler dah, awak tak siapa-siapa dah. Di satu sisi mungkin ada betulnya, tapi di satu sisi menurut saya ada itu buat downgrade mental, sehingga ada rasa ketidakpercayaan diri di si anak itu. Tetapi bagi diri saya pribadi, saya mengalami itu harus dijadikan sebuah potensi di dalam diri kita, bahwasanya kita ini memang kurang, bahwasanya kita ini memang terbelakang, masih jauh tertinggal oleh yang lain. Tapi bagaimana kita bisa mencapai, paling tidak bisa setara dengan yang tadi, kalau bisa melebihi daripada itu. Dan itu semua tidak lain tidak bukan tujuannya nanti, kalau seandainya bisa kita capai, bagaimana bisa kita membantu masyarakat yang banyak. Mungkin kita tidak bisa membantu dari segi memberi uang. Kalau membantu dari segi uang, kalau menurut saya itu adalah bantuan yang sangat rendah nilainya, bukan nominalnya. Mungkin orang mampu memberi bantuan 1 juta, 2 juta secara nominal besar. Tapi menurut saya, sebagai orang yang lama di dunia pemberdayaan, itu adalah bantuan yang sangat kecil nilainya. Bantuan yang lebih besar nilainya itu adalah apabila kita bisa membangun sumber daya manusia itu sehingga dia mempunyai motivasi untuk maju dan mampu mencapai kemajuan itu. Luar biasa apa yang disampaikan Pak Gunawan tadi. Namun kita juga perlu minta pendapat dari Pak Gunawan sehubungan dengan jabatan yang belemban pada saat ini. Kita hanya ingin melihat dari sisi bagaimana masyarakat ini bisa menilai pemilu itu perlu, Pak Gun. Karena masih ada bahasa-bahasa dengan masyarakat yang masih mengatakan pemilu itu tidak perlu. Sehingga partisipasi masyarakat itu juga masih tergolong rendah. Dan ini pun pada dialog sebelumnya kita juga sudah singgung sedikit melalui kita KPU sendiri. Jadi menurut Pak Gun dari sisi pemberdayaannya, di mana kenapa masyarakat kita masih berasumsi seperti itu? Terima kasih, Pak. Sebelum kita masuk ke situ, ada pesan moral satu lagi yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana memotivasi generasi muda tadi. Ya. Secara singkat saja ingin saya sampaikan bahwasanya di atas dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya. Semua orang punya kekurangan. Ya. Dan malahan kita banyak merasa kekurangan. Apabila ditanya, orang akan merasa banyak kekurangan. Tetapi kekurangan itulah yang harus dijadikan sebuah potensi di dalam diri untuk mencapai sebuah cita-cita. Ya. Kalau kita selalu menunggu kelebihan untuk mewujudkan sebuah cita-cita, tidak akan pernah ada. Tetapi apabila kita mampu menjadikan kekurangan kita itu menjadi sebuah potensi untuk mencapai sebuah tujuan, saya aku yakin apa yang diwujudkan secara bersama, secara pribadi itu akan bisa terwujud. Berarti sukses itu tidak mustahil untuk siapa saja. Tidak mustahil apabila memahami secara prinsip atau secara filosofi yang tadi. Kalau menunggu kita punya orang tua kaya, satu contoh, untuk bisa berkuliah ke tempat yang tinggi, tidak akan pernah berhasil. Contoh gambaran saja, HP ini ada Android, ada iPhone. iPhone itu sangat mahal dan sangat bergengsi. Malah orang punya iPhone selalu
dilungkupkan supaya kelihatan lambang HP-nya. Tetapi iPhone itu, bagi yang tahu, iPhone itu sesungguhnya banyak kekurangan, lebih banyak kelebihan Android ini. Tetapi kenapa iPhone itu mahal dan bergengsi? Karena kekurangannya itulah yang dijadikan sebuah potensi untuk mengangkat merek dagangnya. Luar biasa. Saya rasa Pak Nepi sangat paham dengan itu. Ya. Nah, masuklah ini cerita Ya. yang berkaitan dengan kepemiluan demokrasi. Bahwasanya negara kita ini telah memilih pemerintahan yang bersifat demokratis. Ya. Mana pemerintahan yang dikenal secara umum pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, Untuk rakyat. Ya. Diwujudkanlah itu dalam bentuk pemilihan umum, di mana pemilihan umum itu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpinnya dan perwakilannya, seperti milih presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wali kota. Begitu juga DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dan semuanya itu akan menjadi pemimpin, akan menjadi wakil kita, yang gunanya adalah untuk bagaimana mereka setelah duduk itu bisa membuat kebijakan-kebijakan, dan tentu sebelum membuat kebijakan itu memikirkan secara akademis, secara analisis, sehingga keputusan kebijakan itu nanti bisa mendatangkan manfaat kebaikan kepada masyarakat secara umum, tentu by sistem. Ya. Tidak mungkin kebijakan pemerintah ini bagi-bagi duit untuk per kakak. Cuma dengan sistem, masyarakat ini bisa ditingkatkan kesejahteraannya, pendidikannya, dan kesehatannya. Lalu Pak Gun, kenapa masih banyak asumsi masyarakat yang akan ikut ikut melaksanakan pemilu tersebut sebagai pesertanya, itulah masih lebih cenderung masyarakat yang berduit, Pak Gun? Apakah memang anak-anak muda yang masih belum mapan secara ekonomi, tidak ada ruang bagi mereka untuk berpartisipasi atau ikut dalam pemilu ini, Pak Gun? Ya, itu kalau kita kaji secara detail sampai pagi kita mengurai. Cuman secara umum itu karena ketidaktahuan masyarakat tentang substansi dan filosofi demokrasi tadi, kedaulatan rakyat tadi, bentuk perwujudan kedaulatan melalui pemilihan umum memberikan hak suara ke TPS tadi. Satu suara itu sangat bernilai. Tapi yang terjadi dengan masyarakat kita, seperti yang telah dibahas oleh Ketua KPU pada sesi podcast sebelumnya, di tengah masyarakat kan kita banyak pemeo, dan sampai hari ini masih sering kita dengar soto tak soto awak memilih dan awak kamu deko juga ya kan. Siapa nang kata pilih awak mau deko juga. Jadi maka sesungguhnya kelindannya itu saling pilih berkait ya. Nah, itu. Si pemilih, si peserta, itu saling kait berkait dia. Dikatakanlah yang terpilih, begini begana kata masyarakat kan, yang memilih siapa? Di saat memilih, yang jadi ukuran bagi pemilih itu apa dalam menentukan pilihannya. Maka di dalam pelaksanaan pemilu, maka rujukan utamanya itu adalah visi, misi, dan program kerjanya. Baik, ini terakhir nih Pak Gun, pertanyaan kita Pak Gun. Apakah masih rendah tingkat pendidikan kita, tingkat pendidikan politik kita terhadap anak-anak muda kita? Misalkan kayak ada pemuda parlemen dan segala macamnya, itu kan merupakan political education itu Pak Gun. Apakah masih rendah tingkat pendidikan politik kita di kabupaten kita ini? Saya tidak bisa menjawab itu Pak Oli. Karena saya belum pernah melakukan riset itu, dan juga kebetulan belum pernah membaca sebuah literasi yang sekaitan dengan itu.
Tapi pengamatan pengetahuan saya, bukan pendidikan politik yang rendah, tetapi kesadaran politik di tengah masyarakat yang rendah. Si peserta bagaimana untuk mendulang suara dengan cara-cara yang pragmatis. Iya. Kasih kain sarung, kasih dasar baju dan segala macam. Tidak pernah menyampaikan visi misi, bukan tidak pernah, ini saya ralat. Minim sekali penyampaian tentang visi dan misi. Dia sekarang ingin jadi apa? Contoh, ingin jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi anggota dewan. Anggota dewan itu kerjanya apa? Setelah di anggota dewan itu kerjanya apa? Kalau secara umum kan 3 hal. Legislatif, budgeting, legislasi, budgeting, dan controlling. Di dalam 3 kewenangan dan fungsi kewenangan yang dimiliki ini, bagaimana caranya untuk bisa mensejahterakan masyarakat yang dia wakilkan? Tentu disitulah ide-ide, gagasan-gagasan yang untuk dituangkan untuk menjadi sebuah peraturan, apakah itu perda dan segala macamnya. Dan peraturan itu kan bentuk sebuah kebijakan. Kebijakan itu kan diatur dalam sebuah aturan ya. Kebijakan yang dibentuk dalam sebuah aturan itu bisa mensejahterakan masyarakat secara umum. Memang sangat normatif ini. Kalau dikuliti lebih detail lagi, panjang penjelasan. Oke. Demikian dialog kita dengan Pak Gunawan pada malam hari ini. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang beliau uraikan tadi. Memang kalau kita lihat, experience is the best teacher. Pengalaman beliau tentu adalah guru yang paling bijak nantinya. Ini tentu menjadi acuan tersendiri bagi kita sebagai penikmat atau yang kita saksikan apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi. Tentu terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Gunawan. Mudah-mudahan ini Pak Gunawan adalah kehadiran perdana Pak Gunawan ke podcast Nagari Pematang Panjang. Tentu ada nanti kehadiran kedua, ketiga, dan selanjutnya, dan tentu dengan topik yang berbeda. Terima kasih Pak Gun. Sepanjang waktu ada dan kesempatan diberikan, memang ini sebuah kewajiban bagi kita untuk memikirkan nagari kita ini, masyarakat kita ini, dan kelanjutan daripada generasi kita ini, supaya memang semakin berjalan masanya, semakin berkualitas generasinya. Baik, demikian dialog kita pada malam hari ini. Kepada Dunsana Nagari Pematang Panjang Channel, mohon dukung podcast kita ini dengan like, subscribe, and share nantinya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.